nanti materi itu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget silahkan sampaikan di kolom chat. Kalau nanti kecepatan atau ada kendala, silahkan disampaikan gitu ya. Oke, udah dapat soal latihannya ya. Apakah suaranya putus-putus? Jelas Kak suaranya. Enggak Kak, kalau di saya jelas. Mungkin ini ya, jaringan teman-teman di tempat lain untuk Kak Sinta, Kak Dwi, dan Kak Prima mungkin sinyalnya jauh, kurang keras, aman. Nah, oke. Untuk file latihannya itu teman-teman udah bisa dibuka. Boleh silahkan memahami atau sambil praktek bersama saya gitu ya. Saya izin share screen dulu. Nah, oke. Ini cuma ada 4 sheet. Berarti untuk teman-teman yang hanya ikut kelas beginner, berarti ini pertemuan pertama ya. Yang untuk kelas lengkap mungkin udah 1 kali pertemuan gitu sama Kak Noval. Nah, di sini di sheet pertama, kalau untuk awalan sheet itu yang ini ya teman-teman. Di worksheet itu teman-teman ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Di sini teman-teman juga bisa ubah namanya, tinggal di klik 2 kali untuk mengubah namanya gitu. Nah, misalkan untuk di sheet yang pertama, di baris 1 itu ada beberapa perintah atau tugas. Yang pertama, buatlah nomor 1 sampai 1000 dengan fitur fill gitu. Nah, kalau biasanya kita mau buat tabel atau tugas gitu ya, pasti kita selalu menghadirkan yang namanya kolom nomor gitu. Nah, biasanya untuk manual atau data yang sedikit, kita bisa menggunakan cara teman-teman tinggal ketik 1, 2 gitu, terus 1 dan 2 ini di blok, terus arahkan ke pojok kanan gitu ya, pojok kanan ini sampai pojok kanan sampai tandanya itu berubah jadi plus kayak gini. Nah, tinggal teman-teman seret ke bawah sampai nomor yang diinginkan. Misalkan kita mau berhenti pada nomor, kelihatan kan ya ini, 15, kalau kita naik-naik, angkanya juga akan berkurang. Nah, kalau 15 tinggal dilepas gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita itu uh, mau mengisi nomornya itu 1 sampai dengan 1000 gitu. Kalau kita mau tarik ke bawah sebenarnya bisa, tapi kan kita memerlukan waktu gitu kan. Nah, caranya dengan fitur fill ini. Fitur fill itu caranya yang pertama teman-teman ketikkan dulu angka dimulainya gitu. Misalkan kita mau mulai dengan angka 1. Terus berhenti pada bilangan 1000 gitu. Berarti angka 1 yang ini teman-teman arahkan kepada selnya, ini di sel B3 gitu ya. Apa masih kurang keras ya? Menggema. Ada yang terdengar jelas gitu gak sih? Nah, di aku jelas. Jelas banget. Ya, gimana nih teman-teman? Terus Kak, gimana? Jelas. Oke, coba mic-nya. Mic-nya ada di sini. Soalnya ada yang jelas gitu ya. Oke, nanti kalau ini coba saya naikin volumenya. Mudah-mudahan udah jelas ya. Nah,
fitur fill tadi teman-teman, isikan dulu angka pertama, misalkan angka 1. Nah, pergi ke fill di tab home. Di sini ada fill. Nah, klik aja, terus pilih yang series. Nah, nanti akan muncul tab seperti ini. Kalau teman-teman mau isi bagian kolom ke bawah, kolom B gitu ya, berarti pilihnya yang kolom, yang ini. Kalau row itu nanti isinya di bagian baris. Kalau di sini yang aktif adalah baris 3 gitu. Karena kita mau isi kolom B, berarti teman-teman pilihnya yang kolom gitu. Untuk tipenya udah bener linear. Gitu. Nah, step value ini udah keisi 1. Nah, di stop value teman-teman eh, tentukan mau berhenti di bilangan atau angka berapa, misalkan 1000 di sini. Kak, misalkan mau lebih atau kurang boleh, boleh silahkan coba. Nah, misalkan kalau ini 1000, teman-teman ketikkan aja 1000, terus klik OK. Kayak gitu. Apakah udah jadi 1000? Kalau mau lihat boleh di scroll atau teman-teman tekan CTRL panah ke bawah. Nah, gitu. Untuk kita mengetahui data paling bawah, itu silahkan tekan CTRL panah bawah. Kak, mau kembali ke paling atas, tekan CTRL panah atas, gitu ya. Nah, itu adalah fitur fill. Ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Boleh, kalau ada silahkan disampaikan di kolom chat ya. Kira-kira udah jelas belum suaranya? Jelas, oke, alhamdulillah. Nah, untuk fitur fill ini bukan cuma angka. Misalkan kita mau buat tanggal gitu. Buatlah tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2023. Nah, caranya yang pertama teman-teman tuliskan dulu dia dimulai dari tanggal berapa. Kayak tadi kita mau memulainya dari angka pertama. Kalau tanggal kita tuliskan tanggal 01 01 2023, misalkan ini format tanggal yang biasa di Excel seperti ini. Nanti kalau mau diubah-ubah juga bisa. 1 Januari 2023. Nah, kalau berubah pagar kayak gini, nggak usah panik. Itu karena tempatnya kurang gitu. Jadi kolomnya kurang lebar gitu, bukan error. Nah, kalau udah seperti ini, kembali lagi aktifkan selnya di angka atau data mulainya gitu, teman-teman. Terus pergi lagi ke fill. Nah, terus pilih yang series lagi. Di series kita mau isinya sama kayak tadi, pilihannya baris atau kolom. Nah, kita mau isi yang kolom aja, jadi pilih yang kolom. Kalau tadi angka itu linear, ini sekarang tanggal, udah aktif di get. Untuk start value atau dimulainya, ini teman-teman biarin aja di angka 1 kayak gini. Nah, untuk stop value, karena tanggal, kita ditentukan 31 bulan 1 2023 gitu. Jadi untuk step value biarin aja 1, untuk di stop value tuliskan tanggal berhentinya. Terus sama klik OK. Nah, udah kayak gini. Ini adalah tanggal beraturan dari 1 Januari sampai 31 Januari 2023. Nah, di sampingnya buat dengan format minggu 01 atau 1 Januari 2023. Nah, di tanggal ini teman-teman disuruh untuk menambahkan harinya. Jadi hari, tanggal kayak gitu. Caranya gimana? Caranya ubah formatnya aja. Jadi untuk tanggal yang udah ada, tinggal kita copy aja. Kita kopas, kita bisa blok dulu tanggalnya yang udah ada, terus kita copy di sembarang tempat, misalkan di sini. Nah,
Oke, taruh di sini. Kita taruh di sini. Nah, di sini tanggalnya yang tadi yang udah kita buat, kita kopas, taruh di sini. Nah, pergi ke tab home, pilih yang number di pojok kanannya ini, ada panahnya. Nah, akan muncul tab format cell seperti ini. Nah, untuk di date, lokasinya itu teman-teman ubah dulu ke Indonesia. Jadi scroll aja sampai ketemu Indonesia. Indonesian. Indonesia. Nah, ini Indonesia. Untuk formatnya ada beberapa tipenya. Nah, karena dia mintanya 01 Januari, berarti yang lebih mendekati yang ini. 14 Maret 2012. Pilih formatnya dulu. Nah, sampelnya akan muncul di sini. Gitu. Itu untuk di date. Nah, kita akan custom dia biar muncul harinya. Nah, tipenya di sini udah seperti ini. Di depannya DDD ini, teman-teman tinggal tambahkan lagi. DDD itu sebanyak 4. Terus kita kasih koma, spasi. Gitu. Nah, bisa lihat di sampelnya. Akan muncul hari, koma, tanggal. Kalau udah sesuai sampelnya dengan apa yang mau kita kendaki, gitu, teman-teman tinggal klik OK. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Terus misalkan, teman-teman ada yang kepikiran nih, misalkan, Kak tadi kan udah nih dikasih tahu caranya kita buat nomor. Tapi kalau kita hapus barisnya, misalkan kita mau hapus baris kelima nih, terus klik kanan, kita delete gitu ya. Nomor kita 1, 2 langsung 4, 3-nya dihapus karena tadi dihapus. Ada nggak sih biar kita itu ketika hapus barisnya, ketika baris itu sudah tidak digunakan gitu ya, nomornya itu akan terus berurutan gitu. Jadi kita buat nomornya itu secara otomatis kalau dihapus langsung otomatis berurutan. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi saya kembaliin dulu. Jadi misalkan kita mau buat tabelnya ya di sini nomor nomor ini tanggal di sini gitu. Nomornya nah nanti aja ini tanggalnya kita copy lagi di sini, terus harinya juga kita copy. Nah, untuk isi nomornya kan kalau tadi 1. Terus kalau pakai manual ya karena ini cuma sampai 31, teman-teman bisa klik 1, 2 ini terus diklik 2 kali gitu. Itu akan jadi 31. Kalau mau diseret juga boleh. Tapi kalau kayak gini, tadi misalkan kita mau hapus tanggal 3 sama 4, kita delete gitu ya. Itu nomornya loncat 1, 2, 5 gitu. Nah, biar dia berurutan, itu caranya untuk nomor 1 ini tinggal teman-teman kasih rumus row barisnya harus ditutup dikurangi dengan sel di atasnya. Row-nya dulu. Row baris di atasnya. Jangan lupa di atasnya ini harus kita kunci dengan tekan F4 atau Fn plus F4. Kalau udah ditutup gitu. Jadi sama dengan row, terus kurung tutup kurung buka kurung tutup, kurangi dengan row yang ada di atasnya, jangan lupa untuk dikunci. Enter. Nah, udah kayak gini tinggal diklik 2 kali. Kalau udah diklik 2 kali, kalau mau cek baris di bawahnya itu udah otomatis dia nanti ada rumusnya. Gitu. Nah,
Di sini kalau kita hapus, tadi kita hapus 3 dan 4 gitu ya, 3 dan 4. Di sini kita hapus barisnya. Nah, yang tadinya 5, 6, dia langsung berubah jadi 3, 4, 5. Gitu. Kalau kayak gini teman-teman nggak usah khawatir kalau datanya kehapus gitu, nomornya udah secara otomatis berurutan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sambil menunggu mungkin kalau ada pertanyaan kita ke sheet 2. Gitu ya. Nah, di sheet 2 ini cuma mengenai tentang pembulatan. Diulangin bagian row. Oke, untuk bagian row ya. Caranya sama dengan saya buat di sampingnya aja ya. Oke. Di sini aja sama dengan rumusnya tadi row gitu. Terus rumusnya akan muncul di bawahnya kan. Klik aja 2 kali gitu. Kurung buka, kurung tutup, dikurangi dengan row lagi. Row, klik rumusnya 2 kali. Yang ini diisi sel di atasnya. Nah, kalau udah klik sel di atasnya, tinggal dikunci. Tekan F4. Kalau F4 belum kekunci atau belum muncul dolarnya seperti ini, teman-teman akan plus F4. Gitu. Kalau udah, tutup kurung. Gitu. Ke bawahnya tinggal diklik 2 kali pada pojok kanannya. Saya tulis di sini untuk kunci. Kunci ini berlaku untuk kunci sel, kunci range, atau kunci tabel. Itu juga bisa. Kunci itu F4. Kalau F4 belum muncul tanda dolarnya, kunci itu ini loh, teman-teman. Dolar N, dolar 3 gitu. Jangan manual tulis dolar N, dolar 3 gitu. Nah, kalau F4 belum bisa, silahkan tekan Fn. Tekan lagi F4. Jadi Fn F4. Gitu. Fn plus F4 ya, bukan Fn plus 4. Fn plus F4. Fil tanggal nggak muncul. Fil tanggal bisa ya teman-teman. Itu pertama tanggalnya itu ditulis manual, terus pilih yang fill, series, kita mau isi di kolom, date-nya udah ada di date, step value biarin 1, stop value tinggal isi, kita berhenti di tanggal 31/01/2023. Oke, gitu. Nah, oke, coba silahkan diutik-utik lagi. Nah, terus untuk di pembulatan gitu, sebenarnya untuk di Excel itu kita udah ada fitur pembulatan otomatis di bagian number yang ini. Ini misalkan kita mau apa ya? Misalkan 0,5 ini 0,25 misalkan gitu ya. 0,25. Nah, sama dengan 0,25 dikali, berarti kalau kali itu bintang, 0,25. Hasilnya adalah 0,125. Nah, di sini itu teman-teman bisa dibulatkan gitu, atau dikurangi angka di belakang koma, yang tadinya misalkan 3 ya, itu bisa kita kurangin gitu, langsung dengan ini. Tapi kalau mau menggunakan rumus, itu juga ada rumusnya. Nah, di Excel, itu seperti
kaidah matematika kalau teman-teman masih ingat belajar di SMP atau mungkin SD udah dapat ya. Pembulatan itu ada yang pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas, atau pembulatan terdekat sesuai dengan kaidah pembulatan gitu. Nah, untuk menggunakan rumus pembulatan ke bawah, saya tulis rumusnya di sini ya. Itu kita menggunakan round down. Sama dengan ya, ke bawah itu round down. Round down, numbernya itu angka yang mau dibulatkan, titik koma 6 digit. 6 digit itu mau munculkan berapa angka di belakang koma. Kan kita soalnya nih misalkan, dia di belakang koma ada 2 angka. Berarti pilihan kita, kalau kita mau pembulatan kan diringkas, berarti pilihnya 1 atau 0. Kalau 1 itu di belakang koma ada 1 angka. Kalau kita misalkan 6 digitnya kita ganti 0 gitu, itu tidak ada angka di belakang koma, artinya dia bilangan bulat. Gitu. Begitupun untuk pembulatan ke atas. Round up. Numbernya, titik koma, 6 digitnya sama, misalkan 0. Nah, 5, 8. Untuk pembulatan terdekat itu adalah round aja. Round, numbernya, titik koma, 6 digitnya 0. Nah, itu. Ini tadi pembulatan ke bawah adalah round down. Terus yang ini round up. Ya, ini round aja. Untuk ke bawahnya tinggal di blok dulu bagian baris paling atas yang udah keisi rumus, terus tinggal diklik 2 kali pada pojokannya. Kalau teman-teman ada yang mau isi, Kak saya mau isinya satu-satu aja, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah, boleh silahkan. Kalau mau tiganya sekalian juga bisa kayak tadi. Nah, untuk yang sampingnya itu sebenarnya juga sama dengan pembulatan, tapi nanti ada angka signifikannya. Misalkan stok yang dibutuhkan, teman-teman di sini tadi kehapus ya. Coba masukkan di sini 1.500, terus bawahnya 560, 86, 125, dan 968. Nah, ini angka-angkanya. Bedanya pembulatan di tabel kedua ini ada angka signifikannya atau ketetapannya. Misalkan gini, kalau pembulatan ke bawah itu rumus yang digunakan adalah floor, numbernya ini sama. Kalau ini untuk desimal, ini untuk bilangan bulat yang akan dibulatkan lagi dengan angka signifikan. Seperti itu. Signifikan misalnya kita tentukan, Kak, apakah ini bebas? Ini bebas, teman-teman. Kalau mungkin di tugas teman-teman ada aturannya, silakan ikuti aturan. Kalau untuk yang latihan ini bebas saja. Misalkan signifikannya kita tentukan 100 gitu. Setiap 100 ini kalau pembulatan ke bawah, ya dia nanti ke bawah, ke atas, terdekat akan sesuai dengan kaidah pembulatan gitu. Cuma ada angka signifikannya. For terus kita enter. Nah, berarti 1150 ini kalau dibulatkan ke bawah dengan signifikan 100, dia jadi 1100. Kalau pembulatan ke atas sama dengan ke atas berarti ceiling. Ceiling itu kan atap gitu ya, teman-teman bisa kayak ngapalin rumusnya seperti itu. Numbernya sama, titik koma. Nah, kalau di Excel teman-teman, oh ya tadi saya lupa sampaikan di awal gitu, titik koma atau koma itu sama aja ya, itu separator di Excel teman-teman apa gitu. Kalau kita klik rumus,
di bawahnya munculnya itu adalah koma, berarti setiap saya menggunakan titik koma, teman-teman menggunakan koma. Tapi kalau menggunakan titik koma ya berarti sama, silahkan masukkan titik koma. Tapi kalau di rumus teman-teman ini selling terus muncul number koma signifikan, berarti separatornya itu koma. Kalau dimasukkan titik koma nanti nggak bisa rumusnya. Signifikannya 1, tutup, enter. Terus yang ini kalau terdekat berarti M round. Nomornya ini titik komanya signifikan, atau di sini dia multiple-nya ya 100. Nah, ke bawahnya tinggal di blok dulu, diklik 2 kali. Ini tadi floor. Yang ini adalah dah seperti itu. Aman? Aman teman-teman? Untuk di sheet 3 dan sheet 4 itu pembahasan tentang sum, if. Oh, kecepatan ya? Oke, saya agak pelan. Kalau kecepatan bilang lagi ya teman-teman. Ini saya bisa ini. Oke, maaf ya teman-teman. Saya pelanin. Nah, untuk di 2 sheet terakhir itu terkait dengan sum if dan sum if yang ada S-nya. Jadi saya tulis di sini rumusnya sum if yang ada S-nya. Jadi untuk rumus sum mungkin juga nggak asing gitu ya bagi teman-teman karena udah umum gitu. Sum itu adalah untuk menjumlahkan data gitu. Saya tulis menjumlahkan. Nah, di sini artinya menjumlahkan tanpa ada kriterianya. Kalau sum if berarti dia menjumlahkan juga. Jadi semua ini adalah rumus untuk menjumlahkan. Bedanya apa? Kalau if di belakangnya if itu menjumlahkan dengan satu kriteria. Maksudnya kriteria itu gimana sih Kak? Nah misalkan gini, kita punya brand. Ada Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei misalnya gitu ya. Nah, kalau penjumlahan sum aja itu total semuanya berapa? Jadi di sini nih. Total semuanya berapa? Kita nggak perhatikan brand apa itu. Tapi kalau misalkan, nah soalnya di sini hitung penjualan dari Samsung. Total penjualan yang Samsung aja, jadi Samsung ditambah Samsung gitu. Nah berarti Samsung ini adalah kriterianya, gitu. Itu adalah kriteria. Nah untuk sum if yang ada S di belakangnya itu dia kan jamak gitu ya, lebih dari satu kriteria. Misalnya apa Kak? Misalkan kita di sini jenisnya HP semua ya. Misalkan nanti ada yang Samsung jenis laptop gitu ya, atau apapun yang beda jenis gitu. Hitung penjualan dari HP Samsung. Berarti HP itu kriteria pertama, Samsung itu kriteria kedua. Misalkan lagi hitung
penjualan dari HP Vivo. Berarti HP itu kriteria pertama, Vivo kriteria kedua. Nah, kriteria pertama kedua itu boleh teman-teman balik, tapi lebih enaknya kita dari yang awal penyebutan aja. Nah, di sini saya langsung kasih secara manual kunci. Tadi kunci itu dengan Fn plus F4 atau tekan F4 aja kalau udah bisa. Terus nanti ada caranya pakai numbox. Nah, misalkan untuk yang pertama, ini kita kasih, oke, gitu ya. Cara pertama manual itu penjualan dari ini. Nah, ini ya. Samsung. Berarti ini kita rumusnya yang sum if dulu. Ntar yang sum if ada F-nya di belakang. Nah, Samsung sama dengan yang di sini dulu aja ya. Jumlah penjualan berarti dari semua total ini berapa? Sama dengan sub numbernya dari nomor transaksi 1 sampai 4 ya. Tinggal di blok aja. Enter. Penjualannya ada 66 juta sekian gitu. Terus kalau hitung penjualan dari Samsung gitu ya, sama dengan sum if. Kenapa if? Karena ada satu kriteria. Apa kriterianya? Samsung. Nah, untuk rumus sum if diklik 2 kali akan muncul rumusnya seperti ini. Ranks, titik koma, kriteria, titik koma, sum ranks. Ranks itu adalah bagian dari kriteria. Makanya kita harus pahamin dulu kriterianya apa gitu. Kriterianya adalah Samsung. Berarti ranks-nya itu bagian dari kriteria. Atau gampangannya yang ada Samsung-nya deh. Kayak gitu. Jadi yang ada Samsung-nya kan ini. Jadi ranks atau kolom brand. Jadi dari 1 sampai 14. Brand semua di blok. Titik koma, kriterianya apa? Samsung. Nah, kalau manual banget gitu ya, teman-teman caranya adalah tulis aja Samsung. Pastikan tulisannya sama seperti yang ada di tabel. Samsung. Titik koma, sum ranks. Sum itu kan penjumlahan, ranks-nya itu ya ranks. Mana bagian yang mau dijumlahkan atau data yang mau dianalisis itu apa? Dari total penjualan. Jadi ini sum ranks-nya yang total. Gitu ya. Ini adalah ranks-nya dari brand. Kriterianya Samsung, sum ranks-nya adalah dari total. Terus kita enter. Nah, kenapa nggak bisa? Samsung. Nah, ya, pastikan tulisannya sama ya. Nah, dapat 30 juta. Manual lagi, jangan nulis Samsung. Kita aktifkan sel yang ada kata tulisan Samsung. Misalnya gini, sama dengan sum if range-nya brand, titik koma, kriteria. Samsung, boleh tulis yang di sini, boleh aktifkan sel yang di sini, boleh yang di dalam range-nya. Misalkan mau coba yang di sini, silahkan. Kalau kita mau Xiaomi ya teman-teman. Xiaomi. Nah, boleh aktifkan sel yang ada di dalam tabel, boleh yang ada di luar tabel. Yang penting ada tulisan Xiaomi-nya. Titik koma, sum ranks, sama total. Gitu. Terus kita, nah, itu. Ini nulis, yang ini aktifkan sel yang ada tulisan kata yang kita mau. Itu manual. Kalau manual kayak gini kan berarti kita isinya 1 per 1 gitu ya.
Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Gitu. Nah, kita beralih ke cara 2. Nanti kalau di bawahnya teman-teman mau lanjut sendiri, silahkan ya. Untuk cara 2, range-nya ini kita kunci. Tadi si brand sama total, kita kan selalu gunakan range brand sama range total. Gitu kan. Nah, range ini kita kunci dia. Sama dengan sum if range-nya brand, ya kan? Jangan lupa dikunci, tekan F4 atau Fn plus F4. Titik koma, kriteria, Samsung. Boleh yang di sini, boleh yang di sini. Tapi biar lebih cepat lagi, teman-teman pilih yang di sini. Kenapa? Karena ke bawahnya nanti tinggal diklik 2 kali atau diseret aja gitu. Kalau yang di sini, kalau mau seret nanti datanya berubah. Jadi aja yang di sini. Samsung. Apakah dikunci juga, Kak? Nggak usah, karena nanti dia akan kita, datanya akan kita tarik menurun gitu kan. Dia mengikuti yang kolom G ini. Titik koma, sum range untuk total di sini. Nah, total di sini itu juga kita kunci biar dia nggak geser. Kalau udah kayak gini, tinggal di enter. Ke bawahnya, nah kita catat aja. Tuh. Ini kalau mau cek rumusnya seperti ini. Kalau teman-teman lupa kunci, misalkan ya yang di brand ini nggak dikunci, terus yang di total itu juga nggak dikunci, kayak gini aja. Yang benar, jawabannya benar itu hanya di baris pertama. Kalau nanti langsung diseret, ini mungkin kebetulan angkanya nggak berubah ya. Tapi kalau kita lihat di rumusnya, brand di sini dia akan turun gitu range-nya karena nggak dikunci dari sini. Terus yang bawahnya, nah dia akan semakin turun. Terus yang di sini dia juga akan semakin turun gitu. Oke, di Maxbook itu F apa ya? Kemarin itu F plus 4 bisa nggak kira-kira? Oke, kemarin itu ada yang bilang juga tapi saya lupa. Coba F plus 4 bisa nggak? Ada yang teman-teman juga pakai Mac juga ya. Oke, sebentar ya Kak, saya coba tanya sama teman yang pakai MacBook dulu. Atau mungkin ada teman-teman yang tahu juga. Setelah kunci, error. Tapi hasilnya di rumusnya udah seperti ini belum? Nah, jadi ini nggak dikunci ya. Udah sama belum hasil? Kalau bentukan rumusnya? Separator laptopnya pakai koma atau titik koma?
Oke. Di bagian sini. Oke. Mungkin separatornya beda ya, pakai koma. Nah, ya kalau pakai koma, pakai koma. Kalau pakai titik koma, pakai titik koma. Untuk Kak Salma udah bisa ya? Oke. Nah, oke. Kalau tetap nggak bisa, itu nanti manual pakai donat. Kalau alternatif lain gitu ya, dari kunci-kunci kita bisa pakai name box aja. Nah, name box ini ada yang mau ditanyain dulu nggak yang kunci-kunci? Kalau nanti saya udah masuk ke name box itu apa kunci-kunci udah nggak berlaku. Jadi range yang tadinya dikunci itu udah kita namain pakai name box. Untuk yang MacBook tadi kuncinya apa? Di alternatifnya bisa pakai name box yang kita mau pelajarin ini. N plus F4 tidak bisa. Ya, oke. Kalau masih nggak bisa kunci, kita bisa pakai name box yang ini teman-teman. Jadi yang tadinya range brand ini kita kunci gitu kan ya di rumus ini, dan range total itu kita kunci. Sekarang kita namain dia pakai name box. Nah, range brand ini di blok dulu teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 4. Terus arahkan ke sini bagian pojok kiri. Itu nanti kan di B6 gitu ya, dia akan muncul name box gitu kan. Diklik aja, dia push, kasih nama, terserah. Misalkan dia ada di kolom brand, kita kasih brand juga. Ya udah, enter. Terus untuk yang total dari 1 sampai 14 jangan ada yang kelewat, juga diganti dengan total. Itu caranya kita menamai name box. Nah, aturan name box dalam satu file itu teman-teman nggak boleh ada nama yang sama gitu. Misalkan nanti ketemu lagi nih brand sama total, terus kita mau pakai name box. Nah, itu jangan masukin brand lagi, jangan masukin total lagi. Kasih misalkan brand 2, total 2, atau D-nya ada 2, A-nya ada 2 gitu. Misalkan ada 2 kata, apa ya, nomor spasi transaksi gitu ya. Nah, untuk di name box itu nggak boleh ada spasinya. Oke, kita pakai cara ketiga, name box ini lebih cepat teman-teman, sama dengan sum if range-nya, karena tadi kita udah namain di name box, dia akan muncul seperti rumus. Jadi range-nya teman-teman tulis aja. Udah, kan biasanya tadi kita blok area brand gitu ya. Nah, kita tulis aja brand gitu. Klik 2 kali, itu akan muncul brand. Nah, di sini range-nya akan aktif bagian brand. Titik koma, kriteria.
Samsung. Titik koma lagi, sum ranks adalah total. Kak, apakah kalau pakai name box itu harus dikunci lagi biar nggak geser? Enggak. Jadi kalau udah pakai name box, nggak usah dikunci-kunci. Gitu. Karena dia nggak akan geser. Kalau udah kayak gini, tinggal di enter. Ke bawahnya sama, tinggal klik 2 kali. Gitu. Nah, kalau mau cek total rumusnya geser atau enggak, lihat di formula barnya. Nah, rumusnya dia untuk di brand sama total dia nggak akan geser. Gitu. Jadi udah pasti aman. Kenapa bisa brand? Jadi ini teman-teman. Teman-teman untuk sum if yang ada S-nya maupun nggak ada S-nya itu ya. Yang pertama tentukan dulu kriteria. Pahamin dulu kriterianya yang mana. Nah, kriterianya kan ini, ada Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei. Ini adalah kriteria. Kriterianya ada berapa? Ada 1, yaitu Samsung. Terus ini juga ada 1, apa? Xiaomi. Nah, rumus sum if itu kan sama dengan sum if ranks, kriteria sum rank. Nah, kalau kita udah paham kriteria, menentukan ranks-nya itu gampang. Jadi, ranks adalah bagian dari kriteria. Kalau kriterianya Samsung, berarti si ranks-nya yang ada Samsung-nya aja gitu. Ranks dari brand. Begitupun untuk Xiaomi. Xiaomi ada di sini nih. Oh, berarti ranks-nya ranks brand. Gitu. Terus untuk kriteria udah ya. Sum ranks itu adalah bagian yang mau dianalisis atau yang mau kita jumlahkan. Gitu. Oke. 7 menit lagi ya. Oke, kita. Oke. Konsepnya sama di sini sama yang depan tadi, cuma kalau ada S-nya berarti dia lebih dari 1 kriteria. Misalkan di sini hitunglah penjualan laptop Samsung. Nah, jenisnya minta laptop, brandnya Samsung. Aksesoris Samsung. Ini mau aksesoris, pilih Samsung. Gitu. Jadi dia ada 2 kriteria. Nah, rumusnya sama dengan sum if yang ada S-nya. Sum ranks. Kalau tadi nggak ada S-nya, sum ranks dia di bagian paling belakang. Tapi kalau ada S-nya, sum if gitu ya. Sum ranks-nya dia di depan. Bagian yang mau dianalis di depan. Kita mau menjumlahkan apa? Penjualan dari si total ini. Nah, rumusnya kriteria rank 1, titik koma, kriteria 1. Gitu. Kriteria 1 mau laptop apa Samsung, terserah. Misalkan dari kalimatnya laptop dulu, ya udah kriteria yang pertama adalah laptop, kriteria kedua adalah Samsung. Gitu. Kita pakai name box aja ya teman-teman biar cepat. Jadi untuk brand ini di blok dulu brandnya, terus di sini kasih brand. Tadi kan udah masukin brand yang pertama ya. Kalau kita nekat nih mau brand lagi terus enter, dia akan mengarahkan ke bagian yang tadi, ransi yang tadi gitu. Makanya di sini kalau mau namain dia di name box, jangan sama brand 2 misalnya gitu ya. Untuk total sama, kita blok dulu areanya. Di sini kasih nama total 2. Jangan total lagi, total tadi udah kita masukin. Gitu. Penjualan laptop Samsung sama dengan sum if ada S-nya. Sum ranks berarti bagian yang mau dijumlahkan yaitu total 2. Jangan lupa total 2. Titik koma kriteria ranks pertama. Tentuin dulu kriteria 1 apa? Laptop.
Oh, dia laptop. Berarti range-nya apa? Jenis. Oh, jadi sebelum masuk ke ini ya. Belum masuk ke name-box. Kita kasih di sini jenis. Enter. Sama dengan sum if. Sum range-nya adalah total 2. Titik koma. Range yang pertama itu kalau laptop berarti kita jenis. Nah, titik koma gitu ya. Kriteria yang pertama apa? Laptop. Boleh tulis laptop gitu ya. Atau aktifin aja. Atau laptop titik koma bebas ya, pilih laptop. Terserah yang mana, bisa yang mana. Terus masuk ke range 2. Range 2 berarti dari kriteria 2, Samsung. Berarti range-nya adalah brand 2. Titik koma kriteria 2 apa tadi Samsung. Kak, ini laptopnya di sini, Samsungnya di sini nggak apa-apa. Yang penting ada kata Samsung. Nggak harus dia berjejeran. Nah, gitu. Untuk yang di bawahnya sama ya, sama dengan sum if, ada S-nya, sum range-nya kita total 2, titik koma, total 2. Tinggal area di total ini, di blok dulu, terus arahkan ke name box di sini, tulis total 2. Total 2, range pertama, aksesoris bagiannya di sini. Berarti range-nya adalah jenis. Titik koma lagi. Kriteria 1 tadi aksesoris. Titik koma. Range kedua sama ya. Brand 2. Titik koma. Minta yang Samsung ya di sini. Dia hanya ada satu aksesoris. Nah, 425. Tuh. Yang ini sama dengan sum if penjualan HP. Total 2, sum range-nya HP berarti jenis, titik koma, kriteria yang pertama adalah HP, titik koma, range kedua adalah brand 2 ya, titik koma, kriteria kedua Samsung. Nah. Oke, kalau yang ini kira-kira pakai rumus apa? Pakai S atau enggak? Sum if, berarti satu kriteria. Kriterianya apa? Samsung. Nah, Samsung atau brand nih. Brand itu nanti dia range-nya ya. Kriterianya adalah Samsung. Sama dengan sum if. Nggak ada S-nya. Range-nya. Berarti tadi brand 2. Titik koma. Kriterianya Samsung. Titik koma lagi. Sum range. Total 2. Untuk yang di bawahnya kira-kira apa rumusnya? Sum if juga kriterianya apa? Kriterianya Xiaomi. Nah, udah kita ya teman-teman. Sum if range-nya berarti brand 2, di koma lagi. Kriterianya adalah Xiaomi.
titik koma, summarize-nya adalah total. Nah, begitu. Oke, waktunya cukup ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu? Bisa, nanti pembahasan ini saya kirim di grup ya teman-teman. Kira-kira aman apa yang disampaikan, bisa dipahami teman-teman? Pembulatan untuk pengetahuan kita aja ya. Kalau nggak pakai rumus pembulatan itu langsung di bagian sini di number itu juga bisa. Kalau pertanyaannya apa bedanya pembulatan yang tabel kanan dan kiri, kalau di sini itu diperuntukkan yang desimal ada komanya, kalau di sini tuh yang bilangan bulat, kita tentukan nilai signifikannya gitu. Kan kalau cuma angka aja gitu ya, 654 gitu misalkan, kita mau apa kasih di sini dia nggak bisa gitu. Paling cuma tambah di eh, belakang koma gitu ya. Oke, saya cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excelnya nanti dikirim di grup ya. Mau apa mas?